Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, bangkitkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, bangkitkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pada murid. Ya, pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu pembelajaran yang akan berpihak pada murid ya Bu. Nah, saya ingin berbagi pengalaman. Kita akan sharing bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid itu. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan besok itu tentang apa Bu? Materinya yaitu tentang mempraktekkan ungkapan permintaan tolong dan menirukan gerakan hewan. Oh iya, di kelas 1 ya Bu. Kalau tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuannya siswa mampu mempraktekkan ungkapan permintaan tolong dengan bahasa yang santun dan menirukan gerakan hewan. Tujuannya siswa mampu mempraktekkan ungkapan permintaan tolong ya. Jadi anak-anak belajar bagaimana meminta tolong kepada temannya ataupun kepada orang lain dengan ucapannya yang santun. Pendekatan yang Ibu gunakan dalam pembelajaran esok itu apa Bu? Pendekatan apa? Nah, pendekatannya yaitu saintifik dan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pendekatan yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran esok itu pendekatan apa Bu? Nah, pendekatannya saintifik dan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oh, problem based learning ya Bu. Jadi si anak itu yang Ibu lakukan berarti menonton dulu video begitu Bu? Nah, itu pendekatan dan itunya apa Bu? Teknik pembelajarannya menggunakan pendekatan apa? Pendekatannya yaitu saintifik dan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oh iya, problem based learning ya. Jadi anak-anak diberikan dulu materi, bisa berupa video, mungkin yang Ibu nanti akan pakai berupa video dan gambar. Ya, iya Bu. Oh iya.
problem based learning ya. Iya. Nah, sejauh ini apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Saya sudah menyusun RPP yang berdiferensiasi dan KSE. Kemudian saya juga menyiapkan bahan agar yang dibutuhkan ada video, cerita, dan gambar. Oh iya, persiapannya sudah matang ya Bu, sudah komplit. Di sana ada video, ada juga teks cerita, komik, dan ada juga gambar. Disesuaikan dengan profil siswa dan kesiapan belajar siswanya. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan pembelajaran besok, apakah Ibu akan menemukan kendala? Ya tentu saja Bu, karena dalam setiap pembelajaran pasti kita akan dipertemukan dengan kendala-kendala, apalagi ini pembelajaran di kelas 1 yang tentu saja murid kelas 1 ini sangat heterogen dan masih sangat susah diatur. Iya ya Bu, jangankan di kelas 1 ya, kelas 3 aja. Kalau dilihat dari keberagaman muridnya memang sangat susah, apalagi ini kalau anak kelas 1. Jadi kalau misalkan kita di kelas itu membagi-bagi menjadi beberapa kelompok, misalkan 3 kelompok, ketika kita melakukan pengarahan ke kelompok yang satu, maka kelompok yang lain, anak-anak yang lain akan ikut berkerumun, bu, begitu kan kalau anak kelas 1, iya. Kemudian kalau misalkan ada yang bertanya, kemudian anak yang lain juga pasti ikut rame ketika kita menerangkan materi, anak yang lain ikut rame, dan itu memang butuh kreativitas dan inovasi dari kita sebagai guru. Bagaimana caranya supaya anak di kelas itu bisa belajar kondusif ya Bu. Itu memerlukan kreativitas kita, dan juga kelas 1 itu memang banyak menguji kesabarannya ya Bu. Nah, melihat keberagaman yang ada di kelas 1 ini, kalau dilihat dari kesiapan belajarnya, teknik apa atau apa yang akan Ibu lakukan berdasarkan kesiapan belajar murid? Untuk murid yang telah memahami materi dan terampil merangkai kalimat, guru memberikan pertanyaan pemandu. Untuk murid yang telah memahami materi tetapi kosakatanya masih terbatas, guru memberikan gambar yang akan membantu siswa membuat kalimat. Dan untuk murid yang belum memahami materi, guru memberikan pengarahan atau scaffolding. Oh iya, berarti dibagi menjadi 3 kelompok ya Bu. Untuk anak yang ya bisa dibilang IQ-nya tinggi, berarti guru hanya memberikan pengarahan. Kemudian untuk yang sedang, berarti guru memberikan pengarahan sekaligus memberikan gambaran dalam membuat kalimat dan mempraktekkan kalimat tolong yang tadi ya Bu. Dan untuk murid yang memang bisa dibilang ada di bawah rata-rata, berarti si guru harus bisa melakukan pengarahan secara bertahap atau bisa disebut dengan scaffolding. Dari itu berarti dari kesiapan belajarnya ya Bu. Nah, kalau dari segi penyampaian materi yang Ibu lakukan, bagaimana itu Bu dalam penyampaian materi kepada murid-murid itu? Kalau untuk anak yang visual dapat terbentuk dengan membaca komik dan ungkapan tolong pada dialog. Kalimat untuk anak yang auditori ya, dapat terbantu dengan melihat guru membaca tentang dialog dan mempraktekannya, kemudian dengan melihat video. Kalau untuk anak visual dapat terbentuk dengan membaca komik dan ungkapan dialog, mengungkapkan tolong pada dialog. Kalau untuk anak yang auditorik ya Bu, dapat terbentuk dengan melihat guru membaca dialog. Kalau untuk anak yang visual dapat terbantu dengan membaca komik dan ungkapan tolong pada dialog. Kalau untuk anak yang auditori dapat terbentuk dengan melihat guru membaca dialog dan mempraktekannya, kemudian dengan melihat video. Kalau untuk
yang kinestetik terbantu dengan memerankan dialog pada komik dengan gerakan yang tepat. Ini juga berlaku untuk anak yang masih belum bisa membaca. Oh iya, tentunya di kelas 1 masih ada yang belum bisa membaca ya, Bu? Iya, Bu. Oh iya, kalau memang ada yang tidak bisa membaca, berarti kita tidak bisa menyamakan dalam penyampaian materi ya, Bu. Tentunya untuk anak yang tidak bisa membaca itu berarti butuh kreativitas kita bagaimana materi supaya sampai ke anak tersebut dengan tidak membaca teks ya. Berarti untuk yang tidak bisa membaca itu bisa dengan melakukan gerakan-gerakan menirukan yang guru bilang, atau bisa dengan video atau auditori ya, seperti itu mungkin. Nah, memang ya Bu, keberagaman pada anak itu harus disesuaikan dengan cara kita dalam penyampaian materi. Kita tidak bisa menyamaratakan semua murid karena masing-masing murid itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, mempunyai kesiapan belajar yang berbeda-beda pula. Dari hal itulah kita dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Nah, kalau untuk diferensiasi produknya berdasarkan minat murid itu bagaimana, Bu? Diferensiasi produk dari pembelajaran besok itu untuk anak yang minat di olahraga dapat membuat kreasi tari, menirukan gerakan olahraga. Untuk yang minat diferensiasi produk dari pembelajaran besok itu untuk anak yang minat di olahraga dapat membuat kreasi video, kreasi tari, menirukan gerakan seperti olahraga. Untuk yang minat di seni dengan menirukan gerakan tari. Untuk yang sains membuat kreasi tari, menirukan gerakan praktik sains. Oh iya, berarti dengan seperti itu kita akan lebih mudah ya Bu dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Walaupun pada kenyataannya banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi, apalagi ini di kelas 1, pengkondisian kelas yang kita lakukan harus benar-benar membutuhkan guru yang kreatif dan sabar yang cukup banyak ya Bu, karena anak kelas 1 memang susah untuk diatur. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan besok pembelajaran yang akan Ibu lakukan dapat berjalan dengan lancar, dan insya Allah besok saya akan hadir ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi akademik. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya Ibu, sama-sama. Apa kabar semuanya? Semuanya? Yang sudah masuk? Sakit. Kita doakan semoga Akila cepat sembuh.
ya. So, praktekkan ke depan cara loncat kelinci. Kelinci, tangannya sebagai apa? Kelinci panjang. Ayo lompatnya ke depan bagaimana? Loncat ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Terus maju dua langkah. 1, 2. Tomo ambilkan makanan kelinci bisa. Ya, baik Din. Ya. Lihat, sudah dilihat videonya? Sudah. Sekarang apa yang kalian lihat dari video itu? Kelinci. Apa saja makanan kelinci? Wortel. Ibu komando kalian loncatkan atau gerakan kelinci. Tangannya sebagai telinga di atas. Ayo, tiupkan loncat ke kelinci ke depan 2 langkah. 1, 2. Ke belakang 1 langkah. 1. Ke kanan 2 langkah. 1, 2. Ke kiri 2 langkah. 1, 2. Ya. Apa yang disukai kelinci? Terus, bagaimana cara membersihkan kandang kelinci? Pakai sabun. Harus dibersihkan setiap hari. Supaya akhirnya. Dengan pembelajaran ini, dari ketiga pembelajaran ini yang menyimak video, yang melihatkan percakapan dan melihat cara tenangnya kita bisa mengerti bahwa kelinci itu perlu dipelihara, dikasih makan. Untuk pembelajaran besoknya kita akan membicarakan tentang hewan peliharaan yang lain selain kelinci. Ada kucing. Bagus. Nah, acara ini selesai. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Selanjutnya, ketua kelasnya ayo berdoa sebelum pulang. Pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Nah, hati-hati perjalanan pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa Ibu? Apa ada yang bisa saya bantu? Saya di sekolah ya Bu, saya belajar dengan anak-anak menggunakan diferensiasi. Nah ternyata Tujuannya itu tercapai atau tidak Bu? alhamdulillah tercapai. Bukti ketercapaiannya itu seperti apa Bu? Ya dengan anak-anak bisa membuat kalimat, mungkin ya dengan cara membuat kalimat seperti kalimat tolong, kalimat minta tolong sama orang lain. Mereka bisa mengutarakan contoh bagaimana sih membuat kalimat, Mempraktekannya, iya, ya. mempraktekannya. Terus anak bisa mempraktekkan gaya Hewan. gitu. Oh, jadi itu semua sudah terlaksana ya Bu? Alhamdulillah sudah. Nah, dari tujuan yang sudah terlaksana tersebut, dalam pembelajaran diferensiasi itu, Ibu mengelompokkan anaknya berarti menjadi beberapa kelompok ya? ya, sesuai Iya. dengan Berdasarkan apa Bu Ibu pengelompokannya? berdasarkan persiapan, mungkin berdasarkan apa ya namanya, minat sama kelompok kecerdasan ya mungkin ya, Oh, iya, tingkat dia kecerdasan. dia beraktif dengan auditori, Iya. visual. Itu sudah sesuai ya Bu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan itu, ada tidak Bu kelebihan-kelebihan yang Ibu rasakan? Atau sebelumnya Ibu pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Oh, jadi
baru kali ini ternyata ya. Iya, baru kali ini. Apa yang Ibu rasakan Bu setelah Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu? Mungkin yang pertama saya tahu istilah mengajar dengan pembelajaran daripada pembelajaran diferensiasi itu seperti itu ya. Yang kedua mungkin anak-anak lebih dikategorikan dengan minat dan kesiapan masing-masing, jadi saya lebih fokus untuk mengajar anak-anak mana yang kelompok visual misalnya ya, saya bisa lebih memberikan apa ya, media yang tepat untuk anak. Seperti kalau visual kan mereka lebih suka tergambar ya, terus kalau ada audio visual mereka lebih suka mendengar, kalau kinestetik mereka lebih senang untuk gerak gitu. Mungkin saya lebih bisa masuk ke dalam dunia mereka, jadi mereka bisa lebih cepat untuk memahami materi. Jadi Untuk mungkin kelebihannya itu. oh iya. Jadi mungkin apalagi ini untuk anak kelas 1 ya. Iya. Jadi anak kelas 1 harus pandai-pandainya guru itu berinovasi ya, bagaimana supaya materi yang kita sampaikan itu dapat cepat diterima oleh murid ya. Nah kemudian itu sudah menjadi kelebihan ya Bu ya. Dan apakah dalam proses pembelajaran tersebut Ibu ada kekurangannya atau menemukan kendala seperti yang Ibu sudah katakan tadi dalam pengkondisian anak, apakah ada lagi tidak? Salah satunya mungkin itu pengkondisian ya. Yang selanjutnya mungkin dalam media. Jadi selain saya ingin saya kurang bisa menemukan gitu media yang tepat selain yang tadi saya sebutkan, seperti memberikan buku atau memberikan tontonan-tontonan yang sesuai dengan materi. Nah, kurang-lebih mungkin saya ingin yang lebih yang bisa menggali potensi mereka supaya mereka lebih bisa memahami materi yang saya sampaikan. Oh iya. Jadi dalam ketepatan memberikan media ya Bu. Ya, Apalagi kalau anak kelas 1 biasanya masih ada beberapa yang memang kesulitan membaca ya. Jadi kalau kita misalkan medianya hanya buku, anak pasti akan kesulitan memahami materi yang kita sampaikan. Dan kalau kita kasih salah satu kelompok misalkan yang tadi yang audio visual, misalkan kalau kita kasih video, anak yang lainnya kadang bergelut ya, seperti yang sudah kemarin Ibu lakukan. Saya ketika saya mengobservasi, jadi anak-anak lihat ke kelompok yang ini, ia berkerumun karena ingin melihat video, iya jadi kurang efektif ya Bu. Nah iya, menurut Ibu untuk mengatasi hal tersebut supaya si anak yang misalkan kelompok 1 tetap fokus, yang auditori misalkan tetap fokus pada mendengarkan apa yang disampaikan, kemudian yang visual tetap fokus untuk melihat video, kemudian kan kinestetik fokus dengan menirukan gerakan hewan yang dia lakukan. Nah kira-kira strategi apa yang ingin Ibu lakukan supaya kekurangan yang tadi itu, permasalahan yang tadi bisa teratasi? Ya, mungkin belajar menulis Ya. Jadi si guru harus bisa lebih meluangkan waktu untuk mencari mungkin ya media apa yang cocok, dan harus lebih belajar menulis. Lebih dekat dengan anak lagi ya. Apakah dengan Ibu kan barusan menyampaikan berarti strategi yang ingin Ibu lakukan itu yang pertama Ibu akan lebih inovatif lagi dalam menyediakan media pembelajaran yang lebih tepat untuk digunakan siswa dalam belajar. Kemudian Ibu juga lebih mendekatkan lagi kepada siswa ya, pendekatan adanya lagi pendekatan. Kemudian selain itu kitanya juga belajar lagi. Nah kira-kira dari solusi yang sudah Ibu sampaikan tersebut, Ibu yakin tidak
akan solusi itu, bahwa solusi yang akan kita lakukan itu bisa tercapai atau tidak? Pasti bisa tercapai dengan kita berusaha, mungkin ya terus lebih belajar lagi. Nah, karena segala sesuatu itu kalau ingin sukses ya kita harus belajar terus gitu, demi generasi yang sukses. Iya. Rencana yang sudah Ibu lakukan itu mungkin sudah sesuai ya Bu, dan Ibu juga sudah merencanakan bagaimana solusi yang akan Ibu lakukan, dan Ibu dari mulai kapan akan melakukan rencana-rencana aksi tersebut Bu? Kalau secepatnya ya besok, mungkin kita harus bisa membiasakan untuk yang metode baru, kita harus terbiasa sehingga nanti anak-anak pun akan terbiasa dengan metode yang kita aplikasikan. Ya, mungkin dari identifikasi, rencana, dan tanggung jawab juga sudah Ibu utarakan. Semoga saja Ibu bisa melakukan semua apa yang sudah Ibu rencanakan sebagai solusi dari permasalahan Ibu sendiri. Mungkin saya hanya sebatas curhat ya Bu, berbagi pengalaman, dan mungkin ada juga pengalaman Ibu yang bisa saya jadikan jadikan pengalaman juga untuk diri saya. Ternyata dalam pembelajaran itu memang guru yang harus lebih inovatif supaya materi yang kita sampaikan mudah diterima oleh anak, dan anak juga harus disesuaikan dengan profil anak, kondisi kecerdasan anak, juga minat dan bakat anak. Dengan begitu maka materi yang akan kita sampaikan pun akan lebih mudah dimengerti ya Bu. Ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga Ibu bisa menjalankan semua aksi rencana yang sudah Ibu rancang, dan semoga hasilnya bisa tercapai dengan baik. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih. Semoga Ibu cepat sembuh. Iya, terima kasih. Mohon doanya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya atas waktunya dan kesempatannya. Alhamdulillah saya bisa menemukan solusi setelah berdiskusi dengan Ibu. Semoga Ibu bisa cepat sembuh juga. Saya pamit. Iya, Terima kasih. iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.